kualifikasi untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak haki, bukan berdasarkan penyajian dan apabila hak, tapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Lanjut lagi. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah ini yang lagi ngetren di lembaga manajemen kolektif. Organisasi non pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh cipta, pemahaman cipta atau pihak terkait yang mengelola sebagian yang akhirnya untuk menghukum menuliskan royalti. Nah ini juga ada kasus menarik di sini. Jadi di Indonesia contohnya adalah yang konkret adalah namanya lembaga YKCI, Yayasan Karya Cipta Indonesia. Jadi itu dibentuk oleh kalau nggak salah Bapak Chandra Darusman ya. Nah, dia ngumpulin surat kuasa dari pencipta lagu untuk menarik royalti dari mana lah terserah. Nah itu ternyata di belakang hari ada kekisruan, mungkin kurang transparan atau apa kali yang nggak jelas pembagian apanya. Terus juga pecah, ada yang PAMI namanya Persatuan Aktris Melayu Indonesia, ada lagi gabungan penyanyi dangdut, beda sendiri, dia nggak mau diatur sendiri. Terus ada lagi malah kayak Meli, dia ngasihnya ke produser rekaman gitu. Jadi beda-beda ya. Memang sih terserah penciptanya mau ngasih kemana, itu kan perjanjian perdata ya pribadi. Nah, rencananya karena ini satu menyangkut pengutipan uang di masyarakat, kan ada undang-undang bahwa itu harus dengan diawasi pemerintah, regulator ya kalau nggak. Nah, jadi kita juga nggak bebas-bebas gitu aja. Jadi lagi diskusi dengan DPR mau bentuk namanya CEO Corporate Management Organization, itu adalah campur tangan pemerintah di situ, walaupun harus sepenuhnya swasta, cuman harus kredibel. Dan nanti kayak di Jepang itu satu lembaga, tapi dia kredibel. Setiap tahun dia audit publik ya. Terus dia memberikan laporan keuangannya ke siapa aja, berapa aja yang jadi anggota member, maksudnya pencipta dan dia kirimin pokoknya semua transparan lah. Nah itu jadi supaya juga nggak bingung juga, misalnya ada lembaga serupa dari Inggris mau minta royalti, dia kemana harus minta. Di sini nggak jelas soalnya banyak lembaga, ada yang ini, dan jadi cek isu. Yang terakhir Telkomsel dengan suatu lembaga gitu, jadi dia udah bayar ke seseorang, ke satu lembaga dimintain lagi gitu loh. Jadi yang benar harus bayar kemana nih? Makanya karena itu akan ada revisi di undang-undang terbaru nanti. Ya, pengelolaan hak cipta adalah pencipta atau pengelola atau pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen. Ya, lanjut. Nah ini yang rencananya nanti lembaga manajemen kolektif one stop shop. Jadi mau dibikin lembaga yang kredibel tapi secara nasional satu, tapi gabungan ada dangdut apa aja dari situ. Dan rencananya juga bagusnya itu akan diberikan itu royalti pencipta buku, penulis. Jadi bukan hanya pencipta lagu aja, buku-buku juga satu lembaga itu nanti mungkin ada semua lah itu. Ya. Nah ini sekarang kontrol teknologi, maksudnya untuk anti perbajakan ya. Lanjut. Jadi nggak boleh di-crack, software itu kan ada batasannya gitu, jadi nggak boleh di-hack atau di-crack, dibajak maksudnya di software. Perlindungan database. Jadi kalau hak cipta itu kalau bahasa Inggrisnya copyright, bapak-bapak ibu-ibu, tapi dipersiapkan di dunia maya adalah copyleft. Nah, jadi copyright itu artinya benar maksudnya hak cipta, tapi copyleft bahwa semua itu gratis. Nah, jadi dia taruh di dunia maya, orang-orang boleh download terserah, boleh sekarang. Ada lagi yang lebih ekstrim kalau secara dalam hal ini agama saya kan Islam Muslim. Mereka bilang cipta itu bukan milik orang, milik Allah. Kenapa harus dikomersialkan? Ada yang kayak gitu. Itu sih moga-moga aja, itu kan pendapat masing-masing gitu. Iya betul juga sih kalau begitu ya. Kita kan kadang-kadang walaupun sepintar-pintar kita profesor, kadang-kadang one in our lifetime kita pernah blank. Berarti apa? Kita nggak pintar, kita goblok. Karena itu menunggu input dari Allah kan. Ada apa kayak ada masukan ilham lah gitu. Ya itu kalau lebih ke mungkin tradisionalis ke ketimuran ya. Kalau orang barat kan individualis, ini punya saya, kamu harus bayar sekian gitu. Lanjut. Hak cipta atas potret, nah ini juga hati-hati nih. Kalau di negara barat kan
ada namanya paparazzi ya, motor sembarangan. Kalau di sini ada undang-undang cipta, boleh orang memfoto harus atas persetujuan yang difoto. Kecuali satu, kalau Bapak Ibu jadi publik figur. Nah, kalau publik figur dia adalah hak publik juga untuk mengetahui. Iya, jadi nggak bisa untuk itu. Udah nggak punya. Jadi resiko jadi seorang artis nggak punya privasi lagi, gitu. Enak kalau kita jadi orang biasa, kalau orang foto sembarangan kita bisa nuntut, gitu kan. Lalu bayar dong. Saya nggak mikirin kenapa diem-diem, nggak boleh di foto diem-diem. Kalau artis nggak apa-apa, karena publik figur. Namun ada batasan tadi kalau kita batasan yang susila ya. Itu aja. Lanjut lagi bisa dibaca di rumah Bapak Ibu DPR ya. Penyelesaian sengketa kita ini bisa menyalurkan gugatan perdata, pidana atau penyelesaian di luar pengadilan arbitrase. Ya saya juga kadang-kadang ini. Kalau ada orang bersengketa kan, uang kotor-kotoran mempertahankan harga diri, saya bilang Bapak Ibu udah beneran nih mau ke pidana, nanti apa nggak habis uang banyak, ya kan? Ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, ini damai aja lah, damai kan lebih indah. Gugatan bakalan daripada kita ngayain yang pihak lain, mendingan kita yang kaya, ya kan? Kalau Bapak Ibu kemarin berarti udah dengan secara mau atau tidak mau berbagi dengan yang lain kan? Aturan kita dengan pihak universitas kita dalam berdua bisa deal, ya, nanti jadi makin banyak pihak, enak, baru uang banyak lagi. Ya, nanti lebih. Soalnya dari di kisah, saya juga pernah di penyidikan ya, ada bapak mertua sama menantu berantem mengenai perkara merek atau haki atau habis-habisan sampai tinggal sampai tinggal kolek dua-duanya habis. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Yang senang siapa? Hakim ini ya. Ya udah keluarga hancur, ya kan? Duit nggak punya, karena cuma gara-gara harga diri, proud. Ya buat apa? Mendingan kan damai aja. Oh iya itu dia. Yang manas-manasin biasanya lawyer. Iya, makin sulit kasus, makin mahal bayarannya. Prinsip pengajuan dana kita sudah diatur dalam suatu daftar ciptaan. Lanjut ya, lanjut lagi. Gugatan ganti rugi bisa diajukan ke pengadilan, pengadilan niaga terutamanya. Nih gugatan mengenai hak moral. Jadi ahli waris tentunya pernah menuntut pembangunan supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaan. Misalnya saya nomor Pak Iwan, nomor lukisan pemandangan hutang di UI, saya juga Bapak Kuswara. Kan ada tangan Pak Iwan Irawan, sama Kuswara diganti, dihapus sama dia, titik Kuswara, yang nggak boleh, gitu loh. Walaupun udah dibeli sama beliaunya, ini namanya hak moral, nggak boleh tetap lagi. Nah ini di Pulau Dega super sudah lanjut lagi. Atau tentang permintaan pengadilan, maksudnya kalau misalnya ada barang masuk dari luar negeri yang diduga mengandung pelanggaran hak cipta, jadi dia bisa menetapkan pengadilan bahwa barang itu nggak boleh diedarkan dulu, di-keep dulu di perbuatan. Lanjut. Cuma di kita itu hakim-hakimnya belum berani karena berbeda kayak di Australia, karena bingung juga nentuin. Sebab kalau misalnya barang datang dari luar negeri kita keep, kan harus ada duit yang masuk buat kerugian. Misalnya kan kita anggap berprasangka baik ya, belum tentu itu ada bajakannya. Nanti kalau misalnya dia kan aturan bisa jualan, pengusahanya kalau di keep kan bisa jualan. Nah, ntar orang yang minta keep, kalau dia salah dia harus bayar, iya kan? Jadi adil dong. Dia nggak boleh jualan, tapi kalau ternyata dia benar, ya mungkin dia diproses secara hukum. Tapi kalau dia nggak benar, gimana pengusahanya udah rugi nggak bisa keluar dari pelabuhan, ya harus bayar. Nah itu yang sampai sekarang bayar berapa, hitungnya masih bingung kita. Apa per kubik berapa, gitu loh. Dan berdanya juga kan beda-beda. Ada yang CD software, ada yang mungkin barang-barang apa lampu atau apa, mebel, macam-macam kan produk kita. Lanjut lagi. Nah, ini ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 7 dengan sengaja tanpa hak melakukan perbanyakan
atau pengumuman suatu kali tetap serta hak terkait dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit atau denda 5 miliar. Ya lanjut. Lanjut lagi. Ya, selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, sementara barangkali ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, mohon ditahan dulu. Kali ini kita lanjutkan di sesi yang kedua, penyampaian materi mengenai paten yang akan disampaikan oleh Pak Marvel. Beliau adalah sebagai pemeriksa paten Direktorat Jenderal HKM. Pada Pak Marvel untuk persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Semula saya diberitahu oleh panitia untuk fokus kepada informasi paten ya, terkait dengan jurnal, bagaimana kita bisa mengakses jurnal yang set-set yang lain untuk informasi paten. Tetapi ada juga di dalam surat panitia, kalau bisa juga tracing kepada penulisan deskripsi paten, ya, penulisan deskripsi paten, kemudian permohonan paten, karakteristik paten, dan banyak lagi. Jadi kalau saya tangkap itu semua, ya, untuk penulisan deskripsi paten saja itu drafting paten 3 hari, ya, Bapak Ibu sekalian. Drafting paten itu saya selama jadi pemeriksa paten 15 tahun itu untuk drafting paten itu 3 hari, ya, 2 hari sampai 3 hari. Oleh karena itu memang ini banyak sekali akhirnya saya membuat handout ini karena mengakomodir permintaan panitia. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir ini ada di dalam transkrip ini. Tetapi saya tidak akan menampilkan semuanya. Saya akan menampilkan beberapa saja, tetapi diskusinya bisa semuanya, ya. Apa saja yang ada di dalam transparan ini, silakan Bapak Ibu tanyakan, ya, apa yang tidak dipahami atau kurang dimengerti. Tetapi saya hanya mengambil beberapa saja, tidak menampilkan semua, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Jadi saya akan kenalan terlebih dahulu, ya. Saya tadinya pemeriksa paten, ya, selama 15 tahun, ya, sebagai eksaminer. Kemudian bulan Oktober 2012 saya dialih tugaskan menjadi Kasubdit sertifikasi pemeliharaan, mutasi dan lisensi paten sampai sekarang. Dan saya waktu jadi pemeriksa paten itu saya sudah pembina utama media. Jadi saya sudah bergolongan Pak C. Kemudian dialih tugaskan menjadi Kasubdit yang sebetulnya mentoknya 4B, ya. Kasubdit itu golongannya 4B mentoknya. Tapi oleh pimpinan saya bergolongan Pak C dialihkan ke situ. Tapi karena kita taat sama pimpinan, ya, ini karena dinas, kita harus ikhlas menjalaninya. Alhamdulillah saya sudah 1 tahun menjalani tugas ini, ya, sebagai Kasubdit sertifikasi pemeliharaan, mutasi dan lisensi paten. Saya juga alumni dari Universitas Indonesia, jadi S2 saya dari FISIP, tetapi saya ingin juga mencoba universitas lain, ya. S3 saya di Unpad, ya. Jadi ini outline kira-kira yang akan kita bahas, ya. Bagaimana karakteristik paten. Kita akan coba apa sih
pentingnya paten ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara paten, maka kita sudah membicarakan sesuatu yang terkait dengan ekonomi, ya. Oleh karena itu, negara-negara maju ekonominya ditopang oleh produk-produk hak kekayaan intelektual, terutama Amerika. APBN-nya itu lebih banyak persentasenya bersumber dari produk-produk HKI atau produk-produk hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan kita produk-produk hak kekayaan intelektual kita belum dapat secara signifikan memberikan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tetapi negara-negara maju itu sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mereka. Karena APBN negara-negara maju itu, ya, apakah Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya, itu kalau kita teliti, ya, APBN mereka sumbernya banyak dari produk HKI. Tetapi kita banyak dari produk-produk sumber daya alam, ya. Jadi sekarang dengan adanya aturan-aturan internasional seperti ini, ya, suka atau tidak suka, kita harus menggeser paradigma baru, ya. Bagaimana di dalam persaingan bebas ini kita tidak terlarut dengan budaya kegotong royongan kita. Mungkin budaya kegotong royongan kita itu tetap kita pertahankan sebagai muatan lokal kita, tetapi dalam menyikapi, mengantisipasi di dalam persaingan bebas, ya, perdagangan bebas, kita tidak peduli dengan HKI, ya. Apapun alasan suka tidak suka, kita tidak bisa tidak mempedulikan HKI. Semakin kita tidak mempedulikan HKI, semakin jauh kita terperosok ke dalam negara yang tidak mempunyai persaingan, ya. Kita hampir menjadi negara yang tidak punya daya saing dibanding dengan negara-negara lain. Apa yang kita mau persaingkan, ya, di negara kita ini selain sumber daya alam? Sumber daya alam kita pun sekarang sudah hampir banyak terkuras. Seperti minyak yang dulu kita banggakan, primadona, sudah mulai terkuras. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari Cina, beberapa tahun yang lalu, katakanlah 10 tahun yang lalu, Cina itu merekrut hampir 9.000 eksaminer, ya. 9.000 pemeriksa paten direkrut oleh Cina untuk memberikan paten domestik sebanyak mungkin, ya. Sebanyak mungkin paten domestik diberi paten oleh Cina di negaranya sendiri. Untuk apa gunanya? Untuk menghadapi persaingan bebas, ya. Karena persaingan bebas itu dengan masuknya produk-produk dari negara lain, kalau kita punya paten sama jenisnya produknya, itu akan terhalang masuk, bahkan tidak bisa masuk kalau jenisnya sama, ya. Oleh karena itu kita itu belum punya. Dengan apa kita mengatasi produk-produk HKI? Seperti Cina sekarang banyak batik ini saja sudah banyak Cina masuk, ya. Batik, padahal itu kita mbahnya batik. Tapi sekarang kita sudah dibanjiri oleh produk-produk batik dari Cina. Itu perlu kita pikirkan bersama. Kalau kita punya perlindungan hukum HKI terhadap batik-batik itu semua, mungkin produk Cina itu akan terhalang masuk, ya. Mungkin dari segi apa? Kalau kita bicara batik, itu ada hak ciptanya di sana, ya. Ada juga teknologi batiknya, ada patennya, bisa juga desainnya secara keseluruhan, ya. Jadi banyak produk-produk HKI di dalam batik itu, ya. Jadi satu produk saja bisa mengandung banyak HKI-nya. Apakah HKI patennya, apakah ciptanya, desain industri, dan lain sebagainya. Nah, ini dulu, ya. Ini dulu kita tidak mempedulikan sumber daya manusia, sumber daya hak
kekayaan intelektual. Sekarang kalau kita lihat orang seperti Bill Gates ya, itu ada ranking 1 sampai ranking 10 menggeser orang-orang kaya minyak yang dulu pengusaha-pengusaha minyak, pengusaha real estate, itu peringkat 1 sampai 10 tergeser oleh sekarang dengan pengusaha-pengusaha yang berbasis hak kekayaan intelektual ya. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang kaya 10 besar itu sekarang, dari mulai Bill Gates yang pertama dan seterusnya, itu ternyata kekayaannya berbasis hak kekayaan intelektual. Mungkin kita tidak akan semua kita pasti sudah tahu Microsoft ya. Microsoft itu punya Bill Gates, dipakai oleh bukan hanya 5 benua, tapi 6 benua Bapak Ibu ya. 6 benua, yang ke-6 itu benua Maya ya. Jadi luar biasa, makanya Bill Gates itu kekayaannya mencapai 63 miliar dolar Amerika ya. Luar biasa Bill Gates punya kekayaan. Oleh karena itu kita harus menggeser paradigma ini ya. Cara menggesernya bagaimana? Ya. Kita harus memasukkan bahan ajar HKI ke dalam dunia pendidikan. Itu cara menggesernya. Kemudian kita harus membumikan kebijakan HKI untuk mendukung kegiatan bisnis Indonesia. Karena HKI itu adalah bisnis, adalah ekonomi. Nah, kita harus membumikan kebijakan HKI untuk mendukung kegiatan bisnis Indonesia. Kemudian membudayakan pemberian penghargaan kepada inovator teknologi. Ya, seperti Bapak Ibu sudah melahirkan buku, misalnya jurnal, musik dan lain sebagainya, atau paten teknologi-teknologi yang sudah dilahirkan, itu harus diberi penghargaan oleh negara sehingga tumbuh subur invensi-invensi atau ciptaan-ciptaan di tanah air kita. Jadi kalau kita lihat ini HKI, saya akan bicara itu saja Bapak Ibu ya, paten ya. Di HKI itu banyak sekali. Tadi Pak Iwan sudah bicara hak cipta di sana sebelah kiri ya. Sebelah kiri hak cipta, sebelah kanan paten. Nah, saya hanya akan membahas fokus ke paten Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat satu paten itu ya, itu hak patennya. Bapak Ibu bisa lihat gambar HP-nya itu ya. Di situ ada trademark juga. Jadi satu HP itu bisa banyak ya, bisa banyak. Bisa haknya paten atau paten sederhana atau haknya merek ya. Atau juga ada sirkuit terpadu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita jadikan sebagai peluang bisnis ya, peluang bisnis dalam menghasilkan produk-produk HKI. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, itu di situ HP ya, ada hak ciptanya di situ, ada merek, ada desain industri, ada paten, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ini peluang ya, peluang bisnis buat anak-anak bangsa di tanah air kita ini ya. Nah, untuk apa sebetulnya paten itu fungsinya? Sebenarnya paten itu untuk yang paling utama kita bisa melihat sebagai katalisator apakah bangsa itu maju atau tidak teknologinya. Kita bisa lihat dari patennya. Kalau patennya hanya sangat sedikit, ya, berarti teknologi bangsa itu bisa dikatakan belum maju. Tapi kalau patennya banyak, kuat, berarti bangsa itu maju di dalam teknologi. Jadi Bapak Ibu lihat saja sendiri bagaimana bangsa Indonesia, apakah maju atau tidak teknologinya. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri data yang akan saya berikan nantinya. Kemudian juga paten itu bisa dijadikan sebagai barometer ya, melihat keseriusan negara. Negara ini serius atau tidak mengurus teknologi. Kalau tidak, berarti patennya pasti kuman-kumit ya.
Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kalau tidak serius negara ini mengurus teknologi paten domestiknya, dan teknologi di dalam negerinya akan didominasi oleh teknologi luar. Nanti datanya bisa Bapak Ibu baca sendiri, akan saya tampilkan. Kemudian paten ini juga bisa untuk sebagai indikator apakah negara ini mandiri atau tidak terhadap teknologi. Jadi banyak sekali bisa kita baca dalam data-data paten ini, ya. Kita belajar paten ini, kita juga bisa melihat kondisi kekinian negara kita ini seperti apa, posisinya di mana. Bisa kita lihat teknologinya, ya. Nah, kalau paten kita ini bisa berkembang pesat dan maju, itu akan membantu pengembangan transfer knowledge, ya, transfer teknologi dan ekonomi dari satu negara ke pemegang paten, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam pasal 17 Undang-Undang Paten kita, ya, itu pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu kalau kita baca pasal 17 seperti itu, wajib. Jadi kalau wajib itu berarti kalau nggak dilakukan berdosa, ya. Namanya wajib. Ya, wajib dilakukan pelaksanaan paten itu di Indonesia. Kalau itu dilakukan, maka bisa kita pastikan transfer teknologi akan terjadi, ya. Transfer knowledge akan terjadi. Tetapi yang terjadi kenyataannya apa? Yang punya paten itu dia sudah daftar paten di Indonesia, dia sudah di-granted, tetapi dia laksanakan di negaranya sendiri. Dia hanya impor saja ke negara kita. Kalau itu kasusnya, maka transfer knowledge-nya nggak terjadi. Karena dia tidak buka pabrik di tempat kita untuk buka produk, dia hanya memasukkannya, mengimpor produk HKI-nya itu dia impor saja, misalnya obat, apakah telekomunikasi dan sebagainya, dia impor saja, dia tidak buka industri di tanah air kita. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, untuk domain yang mengawasi apakah paten ini dilaksanakan atau tidak, karena di dalam pasal undang-undang paten itu selama-lamanya 36 bulan paten harus dilaksanakan, ya. Setelah diberi paten maksimal 36 bulan harus dilaksanakan di Indonesia. Nah, yang mengawasi, mengontrol, yang memberikan sanksi yang wajib tadi, kalau mereka tidak melaksanakan patennya di Indonesia, itu nggak ada, ya. Domain siapa itu nggak ada. Makanya kata-kata wajib di situ nggak bisa dieksekusi. Ya, siapa yang kalau dia tidak di situ kan wajib, kalau dia nggak melaksanakan berarti ada sanksi, iya kan? Ternyata kan baik-baik saja, nggak ada pernah kena sanksi, karena memang nggak ada institusi yang berwenang memberikan sanksi itu. Jadi di dalam undang-undang paten kita ini, walaupun sudah dari 2001, itu kata-kata wajib itu sampai 2013 masih ada di situ, tapi kita belum pernah mengeksekusi, ya, sampai hari ini. Kalau mereka tidak melaksanakan patennya, kita misalnya lisensi wajibkan misalnya mereka, itu kan ada dalam undang-undang kita, tapi kita nggak pernah laksanakan. Kita termasuk bangsa yang sangat baik, ya. Orang tidak melaksanakan tapi kita biarkan saja, nggak pernah kita berikan apapun, ya. Lisensi wajib nggak pernah kita laksanakan. Lisensi wajib itu meskipun ada di dalam undang-undang paten 36 bulan paling lambat harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dapat dilakukan dengan lisensi wajib. Nah, lisensi wajib itu maksudnya lisensi paksaan, nggak perlu izin si pemegang paten, langsung mengajukan ke Direktorat Jenderal, ya, bahwa paten itu mau dilaksanakan. Tapi sampai hari ini nggak ada yang mengajukan ke Direktorat Jenderal untuk mendapatkan lisensi wajib itu. Jadi mungkin kita perlu memikirkan ke depan bagaimana data-data paten ini memberikan kontribusi kepada bangsa dan tanah air kita. Jadi ada 94
0,5% yang di granted, yang diberi paten, yang diberi sertifikat oleh kita, oleh Indonesia. Nah, dari 94,5% yang diberi sertifikat Indonesia itu sebenarnya bisa kita pelajari, ya. Mereka ada yang sudah public domain, sudah 20 tahun, berarti sudah haknya masyarakat bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, mereka yang dari 94,5% itu ada yang membatalkan sendiri patennya itu. Mereka mengajukan untuk pembatalan sendiri. Nah, begitu sudah dibatalkan patennya itu, berarti publik bisa mengaksesnya dengan gratis, tidak harus membayar royalti dan sebagainya. Yang ketiga, memang sudah dibatalkan oleh negara karena dia tidak membayar biaya tahunan paten. 3 tahun berturut-turut dia tidak membayar biaya tahunan paten, maka dia akan dibatalkan oleh negara. Nah, ketika negara sudah membatalkan, meskipun patennya itu baru berusia 10 tahun, belum 20 tahun, berarti itu artinya 10 tahun ke depannya, walaupun sebelum 20, masyarakat sudah bisa mengakses dengan tanpa membayar royalti, ya, tanpa membayar apapun, karena dia sudah dibatalkan oleh negara, walaupun baru 10 tahun perlindungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3, ditambah yang keempat dibatalkan oleh pengadilan, ya. Yang keempat dibatalkan oleh pengadilan. Jadi 4 itu akses bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mempelajari, mengembangkan, menginovasi, riset, dan seterusnya. Jadi kalau definisi ini Bapak Ibu bisa baca saja, ya. Ini ya bisa dibaca saja. Nanti bisa Bapak Ibu mendiskusikannya dengan saya kalau ada yang kurang paham dengan ini, ya, yang sudah ada dalam transparan ini. Ini syarat invensi yang diberi paten, semua sudah dapat ya kopiannya. Jadi seorang examiner, seorang pemeriksa paten akan memberikan paten yang diajukan oleh Bapak Ibu bila mana ada memenuhi 3 azas, ya. Azas yang pertama, dia novelty, baru dalam artian di seluruh dunia ini belum pernah ada. Jadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia belum pernah ada invensinya itu. Yang kedua, mengandung langkah inventif, ya. Mengandung langkah inventif itu maksudnya ada masalah yang dia pecahkan. Teknologi yang sekarang misalnya bermasalah, mungkin seperti permen itu, ya. Kalau kita beli vitamin, ya, vitamin kita beli, kita hisap, itu terakhir banyak kerikil-kerikilnya vitaminnya. Mungkin ada teknologi baru tanpa kerikil seperti itu, jadi mulus gitu. Nah, itu berarti ada masalah yang dipecahkan. Jadi nggak ada lagi kerikil gitu, mulus. Begitu kita menghisap suatu produk produk vitamin seperti itu, mungkin vitamin itu bisa diinovasi dengan teknologi baru. Nah, itu artinya mengandung langkah inventif. Ada masalah yang dipecahkan. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Nah, dapat diterapkan dalam industri itu artinya